Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Indonesia dikatakan bukan negara yang mendasarkan ideologinya pada salah satu agama. Tetapi Indonesia juga bukan negara yang mengabaikan nilai agama. Semua kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari yang namanya agama. Agama hadir di tengah kita agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Saat ini Indonesia tengah memerangi ujaran kebencian dari suatu kelompok tertentu terhadap kelompok lain. Lalu bagaimana menyikapinya? Membungkamnya tidak mungkin, karena itu bagian dari kebebasan ekspresi beragama. Tapi membiarkan tanpa kendali keragaman pandangan yang ekstrim juga bisa membahayakan persatuan dan kesatuan. Apalagi ihwal agama adalah hal yang teramat sensitif untuk disepelekan. Kementerian Agama telah mengusung suatu program yang dinamakan moderasi beragama. Yang dinamakan dengan moderasi beragama itu adalah suatu sikap di mana kita itu tidak memihak ke salah satu blok. Kita ini bersikap netral. Jadi maksudnya netral bagaimana? Apabila ada satu kelompok yang memang tidak sesuai dengan keyakinan kita, kita tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Jadi dengan arti kata, kita ini berada di tengah dan kita ini bersikap biasa-biasa saja. Tidak terlalu fanatik dengan keyakinan kita sendiri dan tidak terlalu membenci terhadap keyakinan dengan orang yang berbeda dengan diri kita. Moderasi beragama adalah kita wajib memahami, sebagai modal dasar memahami keberagaman yang ada di Indonesia. Namun kita di bingkai dalam sebuah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Ini dikarenakan di negara Indonesia itu kita perhatikan sudah terlalu banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran antar umat beragama, intern umat beragama. Banyaknya konflik-konflik yang ada di daerah, baik di daerah Aceh maupun daerah lainnya seperti di Bali. Karena di Indonesia kan tidak diakui hanya satu agama, tapi diakui semua agama yang ada di Indonesia, kan termasuk ajaran-ajarannya. Tetapi kita dalam keberagamaan ini harus ada saling toleransi, ya, saling toleransi, saling memahami keagamaan kita masing-masing. Yang penting kita bisa memposisikan diri kita dengan ajaran agama kita yang kita ada khusus. Kalau kita di Islam, kita dengan agama Islam. Bagi saudara-saudara kita yang menganut agama lain, silakan menganut agama lain. Artinya tidak ada
intimidasi ataupun provokasi dalam setiap agama. Kalau menurut saya, moderasi beragama itu memang harus kita sosialisasikan, karena kita dapat membayangkan apa yang terjadi jika tidak ada moderasi beragama. Mungkin kekerasan baik terhadap umat beragama maupun terhadap intern beragama antara sesama Islam tetapi berbeda paham itu akan semakin meruncing. Jadi dengan adanya moderasi beragama ini dapat menghambat para pemikir-pemikir yang berpendapat bahwa memang keyakinannya itulah yang paling benar. Penting karena moderasi beragama itu cara kita menjalankan ajaran agama. Tidak boleh terlalu fanatik dengan keyakinan yang kita tahu. Kalau sudah moderat cara berpikirnya, kita pasti lebih bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dalam agama. Cara mengimplementasikannya ya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Jadi apabila memang di dalam lingkungan kita itu mendapati berbagai macam perbedaan, bersikaplah netral. Maksudnya netral bagaimana? Bukan berarti kita menerima pendapat dia, tetapi kita tetap menghargai dari pemikiran orang tersebut atau keyakinan orang tersebut. Karena kalau moderasi ini adalah merupakan hasil sebuah proses, dan proses itu akhirnya nanti membuahkan toleransi. Toleransi itu apa? Toleransi itu adalah kita itu meyakini dan menerima dengan lapang dada setiap perbedaan antara kita dengan orang lain, baik beda agama, beda bahasa, beda suku, beda keyakinan, beda ras dan golongan dan lain sebagainya. Jadi kita itu bisa menerima perbedaan yang ada itu. Moderasi beragama merupakan sebuah cara pandang atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan. Apa yang harus kita lakukan agar moderasi beragama ini dapat berjalan dengan lancar? Jadi, dengan cara kita itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat ataupun kepada lapisan-lapisan strata sosial lainnya bahwa moderasi itu sangat penting, sehingga bagi kita yang sudah pernah melakukan pelatihan atau apapun itu sejenisnya, kita itu dapat menyampaikan kepada orang-orang, terutama sekali masyarakat awam yang berada di daerah-daerah pedalaman, yang mereka itu berpendapat bahwa pendapat sayalah yang paling benar, walaupun belum tentu benar. Mungkin pendapat yang tidak dia senangi itulah yang benar. Memang cara untuk menyelesaikan atau menyampaikan kepada orang-orang yang kurang paham tentang moderasi beragama itu agak rumit. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, orang yang sudah sangat fanatik dengan keyakinannya sendiri itu akan sangat sulit untuk kita memberikan masukan-masukan kepadanya. Tetapi walau bagaimanapun, kita tetap harus menyampaikannya, ya paling tidak dengan cara pelan-pelan atau sedikit demi sedikit, hingga akhirnya nanti dia bisa meyakini ataupun paling tidak bisa menerima walaupun tidak sepenuhnya, tapi bisa menerima sebagian dari moderasi yang kita jelaskan tersebut. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kita bisa bersama-sama menciptakan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, rukun dan damai untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju. Dan semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian serta pelajaran betapa pentingnya moderasi beragama bagi kehidupan. Saya Anissa Safira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.